Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab bersama saya Cak Roshid. Kali ini kita akan belajar tentang tasrifat yang artinya perubahan bentuk kata. Dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata disebut sebagai ilmu tasrif. Tasrif artinya perubahan bentuk kata. Dalam bahasa Arab, sebuah kata bisa diubah menjadi sekian banyak bentuk kata yang lain dengan menggunakan akar kata yang sama. Kali ini saya hanya akan menunjukkan satu contoh saja, di mana kita bisa melihat bahwa satu akar kata yang terdiri dari 3 huruf kaf, ta, ba bisa kita ubah menjadi sekian banyak kata-kata yang lain dengan makna-makna yang berbeda-beda. Memang dalam bahasa Arab, kebanyakan dari akar kata terdiri dari 3 huruf. Contohnya adalah ini, kaf, ta, ba, yang artinya menulis. Pertama, kita bisa membuat kata kataba dari akar kata kaf, ta, ba. Kataba artinya telah menulis. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau dan maknanya aktif, telah menulis. Kataba, telah menulis. Kemudian dari akar kata yang sama kaf, ta, ba, kita bisa membuat kata kutiba. Kutiba artinya telah ditulis. Ini juga kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau tetapi maknanya pasif, telah ditulis. Kutiba, telah ditulis. Masih dari akar kata yang sama, kita bisa membuat kata yaktubu. Yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa sekarang atau yang akan datang. Dan ini ditandai dengan adanya huruf ya yang ada di depan kata yaktubu yang biasa disebut sebagai harful mudhora'ah. Huruf ya di sini menunjukkan siapa pelaku dari perbuatan menulis itu. Apakah dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga, apakah dia tunggal, apakah dia jamak, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Itu ditunjukkan dengan harful mudhora'ah yang ada di depan kata seperti yaktubu ini. Ada beberapa harful mudhora'ah yang lain seperti hamzah, nun, ta. Yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Kita bisa melihat kan akar kata terdapat dalam kata ini. Kita bisa melihat huruf kaf, ta, ba dalam kata yaktubu. Ini membuktikan bahwa memang kata yaktubu berasal dari akar kata kaf, ta, ba. Kemudian masih dari akar kata yang sama kaf, ta, ba, kita bisa membuat kata yuktabu, yang artinya sedang atau akan ditulis. Ini juga menunjukkan kata kerja yang menyatakan perbuatan di masa sekarang atau yang akan datang, tetapi kali ini maknanya pasif. Yuktabu artinya sedang atau akan ditulis. Ini juga ditandai dengan harful mudhora'ah ya yang ada di depan kata yuktabu, akan tetapi kita bisa mendapati bahwa ada perbedaan harokat. Jika aktif tadi kita memakai yaktubu, sedang atau akan menulis. Sekarang kita memakai kata yuktabu dengan harokat dhammah di depan, di atas ya, yang artinya pasif, sedang atau akan ditulis. Kemudian kita juga bisa membuat dari akar kata yang sama kaf, ta, ba, kata perintah uktub, artinya tulislah. Uktub, tulislah. Kita masih bisa melihat kan 3 huruf dari akar kata tersebut, kaf, ta, ba, ada dalam kata uktub.
Ini menunjukkan bahwa memang kata uktub berasal dari akar kata kaf ta ba. Uktub artinya tulislah. Ini kata perintah. Kataba, kutiba, yaktubu, yuktabu, dan uktub semuanya adalah kata-kata kerja dengan makna yang berbeda-beda dari sisi waktu, dari sisi aktif atau pasif, dan juga dari sisi siapa yang melakukan. Kemudian kita akan melihat berbagai kata-kata yang lain masih dari akar kata yang sama. Contohnya di sini kita lihat kitabatun. Kitabatun artinya penulisan. Ini namanya masdar. Kitabatun juga berasal dari akar kata yang sama, kaf ta ba. Kita bisa melihat kan huruf kaf ta ba ada dalam kata kitabatun. Kitabatun artinya penulisan. Jadi dia semacam kata benda abstrak. Sebuah proses atau sebuah perbuatan termasuk dalam kata benda atau isim. Kitabatun penulisan. Kemudian dari akar kata yang sama kita bisa membuat kata katibun. Kafnya panjang ya, diberi alif. Katibun artinya penulis. Kemudian kita bisa membuat kata yang lain maktubun. Kita bisa melihat kan huruf kaf ta ba dalam kata maktubun artinya masih berasal dari akar kata yang sama, tetapi kita menambahkan huruf mim dan juga huruf waw sukun dalam kata maktub. Maktubun artinya yang ditulis. Kalau katibun tadi artinya penulis, maktubun artinya yang ditulis. Keduanya masih berasal dari akar kata yang sama. Kemudian kita juga bisa membuat kata yang lain maktab. Kita tambahkan mim juga di depan. Maktab artinya tempat menulis. Ini bisa berarti meja atau kantor. Maktab bisa berarti meja atau kantor. Kemudian kita bisa mengubah dari akar kata yang sama ini mirip seperti maktab, tetapi kita tambahkan tak marbutoh di belakang. Maktabah artinya berbeda lagi. Maktabah artinya toko buku atau perpustakaan. Kemudian dari akar kata yang sama kita masih bisa membuat kata-kata yang lain. Contohnya kitabun artinya tulisan. Apa tulisan? Ya buku. Kemudian masih lagi kita bisa membuat kata yang lain, kutaibun. Kutaibun ini bentuk tasghir, artinya tulisan kecil. Maksudnya adalah buku kecil. Jadi dari akar kata yang sama kaf ta ba, kita di sini bisa melihat bahwa kita bisa membuat sekian banyak kata-kata benda. Setelah tadi sebelumnya kata-kata kerja, kita bisa membuat kata-kata benda kitabatun, penulisan, katibun, penulis, maktubun, yang ditulis, maktabun, tempat menulis, yaitu meja atau kantor, maktabatun, artinya toko buku atau perpustakaan, kitabun, tulisan atau buku, dan kutaibun, artinya tulisan kecil atau buku kecil. Jadi ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa dari satu akar kata saja kita bisa membuat sekian banyak kata-kata yang lain, baik itu kata kerja ataupun kata benda, dengan berbagai makna yang berbeda-beda dalam bahasa Arab. Maka inilah alasan mengapa mempelajari tasrif atau ilmu tasrif, yaitu perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, sangatlah penting. Karena dengan mengetahui ilmu ini, kita bisa memahami makna dari berbagai kata yang pada asalnya berasal dari satu akar kata saja. Kalau kita tidak mengerti ilmu tasrif, kita mungkin hanya bisa menerka-nerka makna dari satu kata.
Katakan kita mengetahui makna dari akar kata tersebut, tetapi karena kita tidak paham ilmu tasrif, kita kemudian tidak begitu paham, meskipun kita tahu makna dari akar kata tersebut, apa sesungguhnya makna dari kata yang berasal dari akar kata yang kita tahu maknanya. Katakan sebagai contoh, kita tahu bahwa kaf ta ba itu artinya menulis, ya, akar kata yang artinya menulis. Tetapi kalau kita tidak paham ilmu tasrif, kita kemudian ketika membaca, katakan katibun, maktubun, maktabun, kita mungkin bisa menerka-nerka bahwa ini terkait dengan kegiatan menulis, tetapi apa makna persis dari kata-kata ini kita tidak tahu karena kita tidak paham ilmu tasrif. Ketika kita paham ilmu tasrif, maka kita akan dengan mudah bisa memahami makna dari kata-kata tersebut yang berasal dari satu akar kata yang kita telah memahami maknanya. Demikian pendahuluan mengenai ilmu tasrif yang berbicara tentang tasrif atau perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab.